Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Ada pertanyaan yang sebenarnya cukup mengganjal jika membahas keluarga Cetacea. Beberapa adalah hewan raksasa, sebagian adalah pemburu yang hebat, dan ada pula yang dianggap penguasa lautan karena ditakuti oleh hewan-hewan di sekitarnya. Tapi, entah kenapa, jarang sekali ada serangan dari keluarga Cetacea terhadap manusia yang ada di sekitarnya. Padahal, dengan tubuh besarnya, mereka bisa saja membalikan perahu dengan mudah atau bahkan menyerang manusia. Hampir semua keluarga Cetacea, entah itu paus balin, paus bergigi, lumba-lumba, porpoise, atau bahkan orca, seakan bersahabat dan menerima manusia yang ada di sekitarnya. Bahkan, ada beberapa momen langka di mana keluarga Cetacea menyelamatkan manusia yang tengah berada dalam bahaya. Nah, dalam video ini, admin akan membagikan beberapa momen langka di mana paus dan para saudaranya menyelamatkan manusia yang ada dalam bahaya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Hubungan orca dan manusia sangat romantis. Ada beberapa momen mengharukan ketika orca terdampar di pantai dan tidak bisa kembali ke lautan. Lalu beberapa orang memberikan pertolongan. Mereka menyirami tubuh orca agar tidak kepanasan, lalu menarik orca agar bisa kembali ke lautan. Berkat bantuan dari manusia, orca yang tidak berdaya itu akhirnya bisa kembali ke lautan. Orca sangat bersahabat dengan manusia. Mereka sering terlihat berenang bersama manusia di pantai. Tak jarang, orca menghampiri manusia yang ada di kapal dan melakukan interaksi. Ya, ini adalah hubungan yang romantis. Orca sendiri beberapa kali menolong manusia yang ada di lautan. Dalam sebuah video di channel Dreadfin Entertainment, beberapa orang memberikan kesaksian dari pengalaman mereka bersama paus pembunuh. Ada insiden di mana sebuah kapal terbalik dan menyebabkan penumpangnya tenggelam. Ada beberapa yang tidak bisa berenang dan akhirnya terus tenggelam. Tiba-tiba, orca datang dan menarik orang itu ke permukaan, sehingga mereka berhasil selamat dari insiden mengerikan itu. Ada pula momen yang lebih mengerikan, di mana ketika kapal terbalik dan penumpangnya jatuh ke laut, tiba-tiba datang ikan hiu yang coba menyerang. Dalam kondisi tidak berdaya itu, datanglah orca yang melindungi manusia dan menghalau para hiu. Berkat pertolongan orca, orang-orang itu selamat dan tidak dimangsa oleh para hiu. Selain sikapnya yang bersahabat, orca menjadi salah satu penyelamat bagi manusia yang tengah berada dalam bahaya di lautan. Makanya, kalau ada orca terdampar, orang-orang akan berusaha membantunya kembali ke lautan. Manusia dan orca punya hubungan yang dekat dan saling membantu. Nan Hauser adalah seorang biologis yang mendedikasikan hidupnya untuk memantau dan menyelamatkan para paus. Selama karirnya, ada satu momen yang sangat menakjubkan dan sepertinya tidak akan terlupakan selama hidupnya. Jadi ceritanya, Mbak Nan ini lagi menyelam. Terus tiba-tiba datang paus bungkuk yang menghampirinya. Paus bungkuk itu terus mendorongnya ke permukaan. Si mbaknya nggak paham sama perilaku si paus ini. Dikiranya paus ini mau menyerang atau mungkin ingin bermain dengannya. Paus bungkuk itu terus mendorong si mbaknya sampai ke permukaan hingga ia meminta bantuan dari teman-teman di kapalnya karena dia merasa terancam dengan perilaku paus ini. Tapi ketika ia melihat beberapa hiu yang ada di sekitarnya, ia baru sadar bahwa paus itu ternyata melindunginya dari serangan para hiu. Paus itu terus mendorong Nan Hauser hingga ia sampai ke kapal, dan ketika dirasa sudah aman, barulah paus itu berlalu. Kisah ini sangat menyentuh, memperlihatkan kepahlawanan paus bungkuk yang coba melindungi manusia dari serangan hiu berbahaya. Lalu, apa balasan manusia kepada para paus? Beberapa orang pernah membebaskan paus yang terjerat, melepaskan tali di tubuhnya. Beberapa orang juga bekerja sama menolong paus yang terdampar di pantai. Ya, sama seperti orca, paus juga bersahabat dengan manusia.
Paus beluga adalah jenis paus yang berwarna putih. Masih kerabat dekat paus narwal yang punya tanduk di kepalanya. Paus beluga memiliki wajah yang bersahabat. Mereka sering terlihat memberikan senyum kepada manusia. Dengan wajahnya yang bersahabat itu, ternyata perilaku mereka juga baik. Beberapa kali, beluga terlihat melakukan interaksi dengan manusia. Mereka juga tidak takut ketika berada di dekat manusia. Beberapa orang beruntung karena bisa bermain dengan beluga yang ada di dekatnya. Dan beberapa orang sangat beruntung karena bertemu dengan paus beluga yang baik. Ada beberapa insiden di mana orang-orang tidak sengaja menjatuhkan handphone dan kameranya ke dalam air. Dan tebak, paus beluga mengambil HP dan kamera itu lalu mengembalikannya kepada pemiliknya. Paus beluga dikenal sebagai hewan yang cerdas. Sepertinya mereka memang mirip dengan lumba-lumba atau mungkin orca. Jadi pengen melihara satu di rumah, mukanya lucu. Selain para paus besar yang pernah menolong manusia, lumba-lumba yang merupakan keluarga cetacea berukuran kecil juga tidak mau ketinggalan. Lumba-lumba juga dianggap sebagai salah satu sahabat terbaik manusia. Mamalia laut ini dikenal sebagai hewan yang cerdas, penurut, dan mudah diajari. Pergerakan mereka juga atraktif dan sering mendekati manusia yang ada di lautan. Lumba-lumba pernah terlihat menolong manusia yang sedang menghadapi bahaya. Ada banyak kisah lumba-lumba yang menolong manusia. Misalnya saja, lumba-lumba yang membahayakan dirinya dengan menyerang ikan hiu yang coba memangsa manusia. Lalu ada lumba-lumba yang menolong manusia tenggelam dan menariknya kembali ke permukaan. Tak hanya itu, lumba-lumba juga berhasil menyelamatkan anjing yang tenggelam dan mengembalikannya ke kapal. Dan masih ada banyak kisah lainnya tentang kepahlawanan lumba-lumba. Sifatnya yang bersahabat dan sering membantu manusia membuat lumba-lumba jarang diburu oleh manusia. Bahkan, jika ada lumba-lumba yang tertangkap jaring nelayan, maka biasanya akan dilepaskan. Ada pula lumba-lumba yang mendatangi manusia dan meminta bantuan agar melepaskan jerat di tubuhnya. Para paus bukan hanya menolong manusia. Beberapa hewan kecil juga pernah mendapatkan bantuan dari mamalia laut raksasa ini. Anjing laut yang sedang dikejar oleh para pemangsa berhasil selamat setelah numpang di sirip paus bungkuk. Lumba-lumba juga pernah menolong anak anjing laut yang sedang tersesat, menuntunnya hingga bertemu dengan sang induk. Paus adalah hewan berukuran besar yang seharusnya sangat berbahaya bagi manusia. Tapi ternyata mereka lumayan bersahabat dan jarang sekali menyerang manusia, apalagi memangsanya. Yang ada malah para paus membantu manusia yang tengah menghadapi bahaya di lautan. Dengan sifat bersahabatnya itu, sudah sepantasnya manusia bisa hidup berdampingan dengan keluarga cetacea. Entah paus balin, paus bergigi, paus pembunuh, lumba-lumba, atau porpoise, mereka tidak layak untuk diburu. Karena dalam situasi tertentu, mereka bisa saja menjadi pahlawan yang memberikan pertolongan pada manusia. Beberapa orang masih sering memburu paus besar, entah perburuan secara tradisional maupun perburuan secara modern. Kalau menurut admin pribadi, perburuan paus tradisional masih mending karena biasanya hanya mengincar satu paus. Tapi perburuan modern dengan kapal dan mesin canggih biasanya memburu banyak paus. Padahal hewan ini mulai terancam punah. Padahal mereka hewan yang bersahabat. Padahal para paus menolong manusia yang tengah menghadapi bahaya. Ya, semoga para pemburu mencoret paus dan keluarga cetacea lain dari target buruannya. Biarkan mamalia laut itu hidup tenang di lautan. Biarkan populasi mereka bertambah. Semoga saja mereka bisa terus berdampingan dengan manusia. Dan siapa yang tahu jika kelak mereka jadi pahlawan di saat bahaya mengancam. Pertanyaan mengganjal yang admin utarakan di awal video sepertinya belum ketemu jawaban yang tepat. Tapi menurut pendapat admin, paus dan keluarga cetacea lainnya memang tidak menganggap manusia sebagai mangsa. Mungkin saja mereka mendapatkan pesan dari nenek moyangnya yang merupakan hewan darat agar tidak mengganggu manusia. Ya, siapa yang tahu. Semoga informasinya bermanfaat.
Makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.